Oke, jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah ini kebetulan atau enggak. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang ngelakuin ini dan kenapa. Ada dua kemungkinan besar. Kemungkinan paling pertama adalah ini operasi negara asing, seperti yang tadi pemerintah AS sudah pikirkan. Dan sebelum kalian bilang itu kedengarannya kayak film-film gitu ya, coba pikirin dulu. Amerika Serikat dan sekutunya sendiri itu udah bertahun-tahun ngelakuin hal yang persis sama ke negara lain basically sebenarnya. Ilmuwan nuklir di Iran itu dibunuh satu persatu. Ya mungkin kalian pernah dengar cerita kemarin beberapa hari lalu sebelum perang Hormuz itu dimulai. Petinggi-petinggi di Iran dibunuh satu-satu. Fasilitas riset mereka disabotase semuanya di Iran. Dan ini ya tentu aja bukan rahasia, ini udah jadi berita internasional. Ya. Nah, kalau AS itu bisa ngelakuin itu ke negara lain, logikanya negara lain juga punya motif untuk membalas. What goes around comes around, ya kan? Dan Kongres sendiri udah secara eksplisit nyebut 3 negara. China, Rusia, dan Iran. Kemungkinan kedua, ini justru operasi dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Kedengarannya cukup gila, tapi coba dengerin. Semua orang yang hilang ini, itu punya akses ke informasi yang sangat-sangat rahasia. Nah, kalau ada indikasi bahwa satu dari mereka beresiko jadi whistleblower atau pembocor rahasia, maka pemerintah punya motif yang kuat banget untuk mengamankan mereka sebelum informasi itu bocor ke publik. Mungkin kalian tahu ada yang namanya kasus Edward Snowden. Ya, dia mantan kontraktor NSA yang ngebocorin program pengawasan massal pemerintah Amerika Serikat ke seluruh dunia. Dia whistleblower. Atau Julian Assange, pendiri WikiLeaks yang nge-publish ratusan ribu dokumen rahasia militer Amerika. Dua orang itu bikin pemerintah AS itu malu luar biasa besar, dan dua-duanya itu berhasil kabur sebelum bisa ditangkap. Kalau pemerintah belajar dari itu, masuk akal sebenarnya kalau sekarang mereka mau mencegah hal yang sama terjadi lagi. Dan konteksnya bikin makin masuk akal, di mana perjanjian nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia yang udah jalan selama 50 tahun dari era Perang Dingin, baru aja expire di Februari 2026 kemarin, dan nggak diperpanjang. Artinya, dunia secara resmi sekarang sedang masuk ke era di mana nggak ada lagi batasan formal soal senjata nuklir antara dua negara paling kuat di dunia, yaitu adalah ya Barat dan Timur lah ya. Siapapun yang pegang rahasia nuklir sekarang itu jadi aset yang terlalu berbahaya kalau nggak terkontrol. Tapi nuklir itu cuma setengah cerita, guys. Karena separuh ilmuwan yang hilang itu bukan dari dunia nuklir. Kalau kalian perhatiin tadi narasi gue di awal, gue juga ada cerita tentang luar angkasa. Dan disinilah ceritanya jadi jauh lebih besar.